Halo Dede, buku Rapoleng, Kakak Felix dalam pertemuan sekolah minggu online yang ke-16. Nah, pertemuan ke-16 ini nanti kita mau bahas tentang gereja. Tuh semua sekolah pergi gereja tuh, walaupun kita sampai gereja, tapi kita tetap ibadah di rumah. Oke, kita mau bahas tentang gereja. Oke, mengawali kita punya sekolah minggu online yang ke-16 ini, mari kita landasi dengan doa. Sebelum bagaimana, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Syukur Tuhan Yesus dan kebanyak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ketemu perkatong semua sehingga katong bisa berdoa lagi dalam pertemuan sekolah minggu ke-16 ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati katong dari awal hingga akhir berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ketemu berdoa. Amin. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, mengawali katong punya materi kan katong materi tentang gereja. Maka kakak undang dong sama Parma nyanyi sama-sama. Katong menyanyi lagu Aku Gereja, Kau Pun Juga Gereja. Sama tahu tuh? Kalau sama tahu ini katong main sama-sama. Kakak ada punya musik di sini. Nanti katong ikut. 1, 2, 3. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihatlah dalamnya. Gereja adalah orangnya. Oke Dede, sebelum katong lanjut katong punya materi, mari katong buka untuk melandasi katong punya sekolah minggu. Katong buka kitab dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai berakhir pada ayatnya yang ke-13. Kayak biasa tuh ada nih, nanti dong buka kitab, dong baca, dong pause video dulu. Setelah itu habis baca dong play, baru katong bahas, katong bahas supaya waktu mana tuh, katong bahas lebih enak, lebih asik. Di bawah judul tuh Pentakosta. Oke, kakak tunggu dong habis baca, baru katong lanjut deh. Terus habis baca kitab tuh, mantap. Oke Dari, hari ini kita mau bahas yang pertama tuh judul lagu apa? Gereja. Ya, gereja. Jadi maksud dari kakak menyanyi lagu yang pertama Aku Gereja, Kau Pun Gereja, kita sama-sama gereja, itu mau bilang pada katong bahwa katong pemateri hari ini tentang gereja. Ya, seperti yang ada tahu, gereja tuh kayak apa? Kayak gereja Yosef Kam, kayak gereja Immanuel, kayak gereja Beth Eden. Tapi yang dimaksud pada firman Tuhan saat ini tuh gereja tuh bukan berupa fisik. Nah, kakak mau cerita sedikit. Ya, jadi adik-adik ini kakak mau cerita tentang gereja mula-mula. Nah, jadi adik-adik, gereja mula-mula pada saat zaman Tuhan Yesus tuh itu adalah orang-orang yang percaya dan yakin pada Tuhan Yesus. Adalah perkumpulan orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar dia punya hidup semua full pada Tuhan. Jadi gereja tuh pada saat itu yang dipandang dari dia punya fisik, dan dia punya torre atau dia punya logo salib kayak Beth Eden tuh logo salib, kayak Yosef Kam ada logo ayam, bukan. Tapi gereja adalah dia punya orang-orang, 1-2 orang berkumpul, itulah gereja. Nah, pada saat itu terjadi gereja mula-mula itu pada saat hari panen. Jadi kalau kata sekarang kenal tuh hari Pentakosta, pada zaman itu tuh orang-orang menyebutnya adalah hari ke-50 setelah dong panen. Artinya tuh ada deh dong datang di gereja, entah itu orang-orang non Yahudi tuh, banyak orang-orang bukan Yahudi. Dalam artian itu orang-orang dari Elam, orang-orang dari Mesopotamia, bahkan orang-orang dari Arab tuh, semua berkumpul di Yahudi saat itu. Dong berkumpul, dong mengucap syukur, dong macam orang-orang zaman sekarang bilang angka perpuluhan, tapi dong sing, dong tuh bawa dong punya rasa syukur itu, dong bawa dong pun gadung-gadung, dong pun ladang-ladang
ladang-ladang apa anggur, padi-padi. Pokoknya saat itu yang dong punya hasil panen tuh dong bawa semua, dong ucap syukur kalau Tuhan su berkati dong punya hasil panen tuh semua menghasilkan dia punya bibit yang unggul. Nah, bersamaan juga dengan dong hari panen, di saat itu adik-adik adalah jadi pada saat itu hari ke-50 setelah dong panen, itu juga merupakan hari Pentakosta, di mana hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, atau hari ke-10 setelah Tuhan Yesus terangkat atau naik ke surga. Nah, jadi adik-adik kan bersamaan itu orang-orang banyak tuh, orang dari Elam, Arab, Mesopotamia, bahkan orang-orang Yahudi semua kumpul. Dan di situ tuh karena hari Pentakosta tuh dimana ada terjadi lidah api, tiba-tiba angin tiup paling besare. Bahkan orang-orang yang datang yang banyak-banyak itu tuh tiba-tiba dong berbahasa dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, karena itu kan hari Pentakosta tuh adik-adik dimana saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu ingin memperkenalkan bahwa inilah Tuhan Yesus yang dapat punya kuasa, yang dapat merubah orang punya bahasa yang tadinya satu bisa dapat berubah jadi berbagai macam bahasa tuh, dimana dapat memunculkan lidah-lidah api kayak ada lihat kayak api kayak di atas kepala gitu, api menyala gitu. Kalau dong main game-game tuh yang manusia api tuh, nah kayak begitu. Tapi itu adalah maksud daripada Tuhan ingin menunjukkan dia punya kuasa. Pada saat itu kebetulan ada orang banyak tuh, karena pada saat itu dong belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, ketika sama berkumpul adik-adik yang dong punya hasil panen itu murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid itu ingin memperkenalkan bahwa inilah kuasa Tuhan, inilah Tuhan Yesus yang punya kuasa di atas segala manusia. Dan sudah dimana di situ langsung murid-murid Tuhan Yesus membentuk dong kelompok-kelompok berdoa, kayak kelompok kecil toh. Jadi setiap hari itu dong kumpul sama-sama, setiap minggu dong dapat di tempat yang sama, di ruang yang sama, dong berdoa, dong mengucap syukur, berterima kasih. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus tuh membaptis dong semua. Nah, asal adik-adik tahu pada saat zaman itu tuh, kalau macam adik-adik lihat di gereja tuh ada baptisan massal, anak sarani massal tuh, itu palingan cuma 10 orang tuh yang dong satu kali sarannya banyak-banyak orang tuh. Tapi adik-adik saat itu murid-murid Tuhan Yesus tuh baptis orang tuh ada 3.000 orang. Tahu 3.000 berapa, tapi yang jelas Alkitab tulis itu 3.000 orang yang dibaptis saat itu. Nah, dari mulai situ adik-adik tuh orang-orang mulai terima Tuhan Yesus, orang-orang mulai beribadah secara full per Tuhan Yesus. Terus setiap hari bikin perkumpulan, kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok puji-pujian sama untuk memuji Tuhan Yesus. Sudah hari berganti, minggu berganti, tahun berganti, orang tambah banyak, orang semua tambah banyak yang sarani, tambah banyak yang berkumpul, yang bergabung Tuhan Yesus. Langsung dari situ mulai terbentuknya gereja. Tuh. Jadi gereja itu bukan katong lihat dari dia punya bangunan tuh, bukan katong lihat dari dia punya atap yang begitu megah, tapi gereja itu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengaruh dia punya harapan sama per Tuhan Yesus tuh, orang-orang yang bukan pergi cuma per pamer-pamer pakaian-pakaian, bukan, tapi bagaimana orang-orang yang hati yang dia punya jiwa itu dia taruh sama full per Tuhan Yesus. Jadi dari materi yang singkat ini kakak mau bilang bahwa gereja tuh kayak lagu tadi tuh, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Nah, jadi walaupun katong sing pergi gereja itu bukan berarti katong bukan gereja tuh, tapi bagaimana katong tuh hidup baik pada katong diri sendiri dulu, itu juga mau bilang gereja. Dan kedua katong hidup dengan orang lain, itulah gereja. Jadi bukan berarti katong pergi gereja dulu baru katong bilang katong masuk gereja tuh, tapi kalau katong hidup baik-baik, itulah katong sendiri adalah gereja. Oke adik-adik, semoga corona cepat berlalu supaya katong bisa pergi di gereja. Walaupun katong ini sama gereja tuh, tapi katong juga enak kalau katong bersekutu bersama di
gereja. Oke, adik-adik semoga Natal kali ini katong semoga dapat lagi, oke? Sampai jumpa dalam pertemuan sekolah minggu selanjutnya. Sebelum katong akhiri katong ke sekolah minggu, mari katong berdoa. Sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, katong berdoa. Banyak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkati katong sehingga katong telah selesai dengan katong punya ibadah sekolah minggu yang singkat ini, yang lewat online, yang lewat virtual ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati katong sebagai gereja-gereja, katong sebagai persekutuan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katong mengucap terima kasih karena sing sangka katong su 16 kali baku dapat di dunia maya ini Tuhan Yesus. Katong sekolah minggu walaupun online, tapi katong percaya bahwa Tuhan Yesus tetap selalu ada bersama-sama dengan katong dimanapun katong berada. Kiranya Tuhan Yesus berkati katong semua, berkati katong adik-adik ini yang dari AK1, semoga bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan orang tua masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkati katong dalam memasuki minggu baru, hari Senin besok. Kiranya katong bisa belajar di sekolah dengan baik, katong bisa bekerja dimanapun saja dengan baik, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Sekarang katong mau melanjutkan aktivitas selanjutnya dengan baik. Kiranya Tuhan berkati katong hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye.